ini hal-hal seperti ini saling menghujat, baik dari Hah? Kristen menghujat Tunggu, tunggu, nak, Islam. sayang, tunggu, nak. Maaf, ini bukan saling menghujat. Umat Islam itu dilarang menghujat sembahan orang lain. Unirifa ini seorang yang baru selesai menyelesaikan beban akademiknya menjadi sarjana sosial. Dan bulan November ini tanggal 15 di wisuda, Dek. Saya ini seorang pengkaji, ya. Kamu harus tahu itu. Saya sarjana ketika juga, saya, Pak. Saya sarjana ya nggak apa-apa, juga. nggak saya nggak mempermasalahkan kesejahteraan. Maksudnya gini loh, posisi seorang dengar masih dulu, jangan dipotong, nggak, apa saya yang tidak saya terima kalau ada sampaikan. tuduhan di koma saya. Masa saya terima orang menuduh saya menghujat? Dengar dulu, saya sebagai manusia, saya tanya sama kamu. saya sportif. Jadi Ya dengar udah, dulu, kalau gitu. dengar tiap hari yang dibahas terus masalahnya kurang Tuhan terus, baik dari Kristen maupun dari Islam, saling menjatuhkan, saling mencari kelemahan. Sebenarnya kita ini ketertinggalan sekali loh, orang Indonesia ini. Kalau kurang bahasa agama terus, ini kapan kita majunya, Mbak? Oke, saya tanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk negara kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni apa? Satu dari setiap 500, baik dari manusia. Jadi satu dari 500 manusia, satunya untuk Tuhan, baik dari lembu. Jadi manusia juga Tuhan mau. Nah, qadarallahnya ya, di dalam kitab ini dituliskan kalau yang dijadikan tawanan itu adalah perempuan-perempuan yang masih perawan, yang belum pernah ihi-ihi dengan suaminya, ya. Tidak ada nih. Maka sekarang bun-bunlah semua laki-laki di antara manusia-manusia mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki adalah kamu bun-bun. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki adalah kamu biarkan hidup. Artinya ini adalah orang yang belum pernah bersetubuh disebut dengan virgin. Perempuan muda belum pernah bersetubuh, suruh Tuhan ambil, lalu bagi 3 dengan Tuhan.
Itu bukan kata saya, itu kata kitab kalian. Jangan menghina dong. Ayo, masa kalian gak terima dengan kenyataan? Aku salah apa? Aku salah apa? Ku hanya mengembala domba. Kenapa aku si bunda gembala harus dihujat karena kebenaran yang ku sampaikan? Lucu kan aku, Putra? Ya udah, ketawa dong, Putra. Jangan nangis. Kamu bilang aku lucu tapi kamu meringis, Putra. Jangan nangis, Putra. Senyum. Mana matamu? Ini mataku. Mana hidungmu? Ini hidungku. Gitu dong, Putra. Putra kayak gitu dong ya. Mana gigimu? Ini gigiku. Gitu ya. Baik, aku akan menyanyikan lagu Mars kita, yaitu Bunda Gembala. Terima kasih untuk Palestina ya, bunganya dan kopinya. Saya ini Bunda Gembala, kerjaannya mengembalai domba. Kerjaan saya juga cabut bulu serigala supaya mereka berhenti menghujat. Kalau dombanya semoga segera bertobat. Kalau serigala dan ular mari kita sikat. Inilah kerja Bunda, mewartakan kebenaran, menunjukkan kenyataan yang sebenarnya. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi. Hei, ini kerja Bunda menginjili alam semesta. Rasa sayangi, rasa sayang-sayang. Inilah Bunda, dilihat dari dekat, dari jauh manis sekali. Oke. Halo penjahat berwatak apa ini? Halo penjahat. Halo penjahat. Halo. Ya, Halo. Halo, Iya. selamat malam. Malam bro, agamanya apa bro? Halo bro, agamanya apa? Ya, halo. Ya, agamanya apa dek? Maaf ya, jaringannya agak nge-lag. Ya nggak apa-apa. Agamanya apa dek? Kristen. Oh, selamat datang di Room Bunda Gembala ya. Di sini teman-teman non-muslim yang awam akan Bunda bantu untuk digembalai. Bunda akan menjadi tempat kalian bertanya. Tapi kalau kamu dari klasifikasi ular beludak dan serigala, biasanya Bunda cabut bulunya ya supaya bertobat. Nah, mau bertanya atau menjelaskan? Kalau menjelaskan harus buka kamera, karena kalau memberi ilmu pengetahuan harus jelas orangnya. Ya dek ya. Kalau awam, adek boleh bertanya. Ya, saya mau bertanya. Suaranya kencengin dong dek, kecil sekali. Bunda kurang dengar. Maklum udah tua Bunda ya. Umur Bunda udah ribuan tahun kayaknya. Ya, halo. Iya dek. Gimana pertanyaan adek apa dek? Ini temanya apa sih? Tuhan mau kondo. Maksudnya? Jadi Edis TV mengatakan ada seorang nabi yang mau kondo. Lalu saya pelajari, ternyata memang betul ada seorang Tuhan yang juga nabi dan dia mau kondo. Saya baru tahu itu. Ini gara-gara Edis TV sih. Terima kasih sih buat Edis TV. Edis, kamu tahu Edis TV nggak? Ya, pernah sih lewat di beranda, lihat aja. Pernah dengar Edis TV bilang seorang nabi mau kondo nggak? Enggak. Nah, ini ternyata saya angkat temanya. Ternyata memang ada seorang nabi yang juga Tuhan, yang dituhankan. Seorang nabi yang dituhankan ternyata memenuhi kriteria sebagai orang yang boleh dikatakan mau kondo. Mari kita bahas dulu ya dek ya. Adek perhatikan dulu ya. Nanti baru adek kalau Uni salah luruskan lah. Namanya Bunda Gembala juga bisa salah lah. Kan sebagai anak domba Baik. boleh bertanya dan meluruskan Bunda Gembala ya. Nah. Oke, baik. Baik, agama Kristen Protestan atau Katolik, Dek? Protestan. Oh, suka protes ya, Dek ya? Nggak apa-apa. Bagus lah, suka protes. Bentar ya, Dek ya. Bunda tunjukin dulu ya arti mokondo itu apa ya. Kita cari arti mokondo dulu ya, Dek ya. Nah, ini Uni ambil dari iNews TV ya, iNews TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, semuanya telah bergabung. Waduh, situs ini nggak bisa dilihat, bentar ya, Bunda lihat yang lain dulu aja ya. IDN Times. Alhamdulillahirobbilalamin. Waduh, kenapa jadi lelet begini? Oh, hidup ternyata. Kenapa lelet ya? Maaf ya guys, maafkan kalau seandainya aku lelet ya. Soalnya ini loadingnya lama sekali. Itu masalah apa ya? Udah debu banget ya, debu sekali laptop Bunda Gembala kalian ya. Ternyata bukan cuman laptop Bunda Gembala, ternyata hati Bunda juga berdebu. Nggak bisa di ini nih, situsnya nggak bisa dibuka dua-duanya. Bentar ya. Nah, udah jelasin aja deh, nanti kamu boleh searching sendiri lah ya dek ya. Mokondo itu definisi untuk orang-orang yang punya, mohon maaf ya, alat vital atau kelamin dari jenis laki-laki. Makanya kondo itu kan singkatan tuh, mokondo. Tapi dia tidak berguna hidupnya, alias dia itu minta-minta gitu, nggak punya modal hidupnya. Laki-laki mokondo, laki-laki modal kenti doang. Nah itu seperti itu. Nah ternyata setelah Uni lihat, Uni dapat ayat ini dek. Maaf ya dek ya, Uni lihat ini nih. Menurut Matthew Henry, laki-laki kere, laki-laki yang nggak berguna. Ternyata di sini dikatakan Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina miskin. Oh ya, sorry, bukan Edis yang bilang Nabi Mokondo, namanya Robert Lele. Lupa Uni dek ya, namanya Robert Lele. Edis bilang yang lain, seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah tuh. Begitu. Maka kalau seandainya si Robert Lele atau judul akunnya, nama akunnya Mata Pisau, itu mengatakan ada seorang Nabi Mokondo, ternyata dia bertemu dengan Nabi tersebut gitu, yaitu ternyata Yesus yang adalah Tuhannya teman-teman Kristen. Pantasan si Robert Lele selalu bilang Nabi Mokondo, Nabi Mokondo. Oh ternyata dia ngata-ngatain Yesus. Ini baru tahu gitu dek. Ada tanggapan dek, silakan. Baik, saya mau kasih tanggapannya gini Bu. Boleh. Ini si panggil siapa ini? Suaranya kecil. Ya, halo. Ya. Panggil Bunda Gembala aja, Dek. Saya ini Bunda Gembala, Dek. Ditasbihkan dari alam semesta ini menjadi Bunda Gembala. Baik Bunda Gembala. Baik anak Bunda. Tanggapan saya gini loh. Ini hal-hal seperti ini saling menghujat, baik dari Kristen menghujat Tunggu, Islam. nak, sayang, tunggu nak. Maaf, ini bukan saling menghujat. Umat Islam itu dilarang menghujat sembahan orang lain. Uni Rifa ini seorang yang baru selesai menyelesaikan beban akademiknya menjadi sarjana sosial. Dan bulan November ini tanggal 15 di wisuda, Dek. Saya ini seorang pengkaji, ya. Kamu harus tahu itu. Saya sarjana ketika juga, saya sarjana ya nggak apa-apa. Nggak, saya nggak mempermasalahkan kesejahteraan. Maksudnya gini loh. Posisi seorang mahasiswa dulu, jangan dipotong. Nggak, saya tidak terima kalau ada tuduhan di koma saya. Masa saya terima orang menuduh saya menghujat? Dulu saya sebagai manusia, saya tanya sama kamu. Saya sportif. Jadi ya udah kalau dengar. Iya, tapi saya luruskan. Kamu bilang kalau kamu mau menuduh penghujatan, bilang itu apologet Kristen. Karena yang mengangkat tema ini itu apologet Kristen, namanya Mata Pisau, Robert Lele. Saya justru mencari tahu bahwa ternyata kalau memang ada Tuhan dan Nabi Mokondo, maka itu merujuk kepada Yesus, gitu loh, Dek. Itu bukan penghujatan, tapi itu fakta. Silakan. Baik. Nah, saya lihat gini loh. Ini tiap hari yang dibahas terus masalahnya kurang Tuhan terus, baik dari Kristen maupun dari Islam, saling menjatuhkan, saling mencari kelemahan. Sebenarnya kita ini ketertinggalan sekali loh orang Indonesia ini. Kalau kurang bahasa agama terus, ini kapan kita majunya, Mbak? Oke, saya tanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk negara kita? Kamu udah punya usaha untuk memajukan negara kita belum? Setidaknya saya menjadi
orang yang berguna untuk diri saya sendiri. Lah, lu kalau gitu orang semua juga berguna buat dirinya sendiri. Apaan sih lu? Gini loh, Dek. Kalau kamu mau memberikan insight positif kepada orang lain, setidaknya kamu juga sudah menunjukkan bahwa kamu berguna buat negara kita. Lah, kamu sendiri nggak berguna buat negara lo, kamu suruh orang berguna buat negara. Yang minimal kamu dulu yang berguna. Lah, Anda sendiri gunanya apa? Gunanya apa? Mencerdaskan anak bangsa. Undang-Undang Dasar Mencerdaskan anak bangsa. 1945. Oke, makanya dengar. Kok dengar motong-motong? saya. Ini berarti kamu ini menjajah saya. Kamu naik ke Yang komal motong-motong saya. siapa? Kamu ndak kasih saya waktu untuk berbicara. Saya menanggapi Kasih omonganmu. saya. Ya udah, saya kasih kamu waktu Nanti 1 menit. setelah 1 menit. habis saya ngomong. Oh, nggak kalau bisa. kayak Ini nggak namanya bakal menjajah. habis-habis. Ini namanya orang menjajah Menjajah nih, gimana? teman-teman. Ini room siapa? Iya, saya tahu ini komal kamu, tapi Nah, di sini kita tolong ya, ngapain? Saya kasih waktu, Room kasih waktu ini saya 3 digunakan. menit. Nggak bisa, Supaya 3 menit berapa- enak aja. Kok 3 menit? Berarti kau inilah kelakuan mereka, teman-teman ya. Katanya Kelakuan mereka kamu itu adalah sarjana. diam dulu. Apa Kamu kaitannya sarjana dengan sarjana. kepemilikan komal? Mereka ini memang betul-betul nggak tahu diri, teman-teman. Saking nggak tahu dirinya, mereka pengen komal kita dijadikan tempat mereka berceramah panjang kali lebar, menginginkan apa yang mereka inginkan. Enak banget hidup mereka ini ya. Emang kurang ajar lama-lama. Kita kasih kesempatan mereka untuk naik di komal kita, untuk menjawab pertanyaan kita. Malah mereka ngatur kita yang punya komal. Coba kau masuk ke komal kawan-kawan kau Karesteng sana. Di sini tempat Bunda Gembala menjawab pertanyaan dan mempertanyakan pertanyaan, bukan tempat kau bisa atur. Saya bukan istrimu, bukan ibumu, bukan nenek moyangmu yang bisa kau atur-atur. Di sini kau kasih kesempatan, nggak bisa kau minta sama aku 3 jam, 3 menit nggak bisa aku kasih. 1 menit aja belum tentu ku kasih kok. Kok lucu kau? Naik ke komal orang, ngatur-ngatur orang, kau aturlah komal kawan kau Karesteng. Gitu loh. Saya suruh kau di sini bertanya atau menjelaskan tentang Tuhan Mokondo ini. Kalau kau nggak punya kapasitas, kau turun. Jangan kau ajak saya untuk mengikuti apa yang kau mau. Kau bilang kita bahas agama kapan negara maju. Emang kau bikin apa buat negara? Setidaknya saya berguna untuk diri saya. Kau baca Undang-Undang 1945. Di sini ada kewajiban kita mencerdaskan anak bangsa. Ketika tema yang saya bahas tentang keimanan dan keyakinan itu tema kesukaan saya. Kenapa kau yang ngatur? Kalau kau ingin melihat dunia perekonomian, kau nonton komal-komal yang membuka mencerdaskan tentang ekonomi. Kalau kau pengen lihat perpolitikan, kau lihat komal itu. Jangan aku yang membahas. Dan kudu bilang tadi sarjanaku ini diambil dari prodi komunikasi penyiar Islam. Artinya aku memang membahas agama. Itu kapasitasku. Kok kau pula yang ngatur aku? Kalau kau tidak suka melihat diskusi lintas agama, kau hengkang dari sini. Bukan aku yang kau suruh berhenti. Ibarat kata, kau lihat orang lagi jualan tas, tapi kau nggak punya uang untuk beli. Kok orang kau suruh berhenti jualan? Aneh kalian ini. Watak kalian tuh seperti penjajah loh. Diizinkan naik ke komal orang bukan untuk kau atur aku. Kalau kau merasa apa yang kulakukan ini melanggar undang-undang, kau laporkan aku ke kantor polisi. Tapi kau harus bisa buktikan penghujatanku di mana. Jangan aku membacakan kitab kau bilang aku menghujat. Berarti kitab kau itu penghujat berarti. Aku ini kan aku bilang, aku ini Bunda Gembala, mengembala para domba. Itu loh. Kok kalian yang sibuk? Kau siapa ngatur-ngatur aku? Tugas kalian itu kalau punya harga diri di sini bertanya. Kalau awam, kalau berilmu jelaskan. Jangan aku yang kau atur. Emang kau siapa? Yang punya komal aku, yang punya narasi aku, yang bertanggung jawab dengan narasiku aku. Kok kalian yang ngatur? Kalian nggak ada hak ngatur-ngatur aku. Kecuali yang kulakukan ini melanggar Undang-Undang 1945. Di mana? Pelanggarannya di mana? Tunjukkan dulu pelanggarannya. Menurut Undang-Undang 1945 pasal kesekian, dilarang membahas agama di ruang publik. Baru aku salah. Kalau ada undang-undangnya tidak boleh membahas agama, baru aku salah. Tapi kau baca Undang-Undang pasal 28E ayat ketiga. Beropini dan berpendapat dan meyakini keagamaan itu adalah hak masing-masing. Nah, kau di sini naik kuizinkan supaya kau bisa membahas. Nih, menurut kau gimana? Ketika si Robert Lele mata pisau Karesteng yang mengatakan ada Nabi Mokondo, lalu kutunjukkan si Nabi Mokondo yang adalah Tuhan itu, ternyata ada ayatnya memang. Nah, bagaimana pendapat kau? Gitu loh. Kok lucu? Yang membawa tema hujatan kalian orang-orang Karesteng, si Robert Lele. Aku cuma menanggapi, membuktikan bahwa memang betul ada Nabi dan Tuhan Mokondo, yaitu menurut Matthew Henry, tafsiran Filipi pasal 2 nomor 6. Kok sama aku kalian ngamuk?
Ya kalian ngamuk lah sama si Robert Lele, gara-gara dia lah aibnya terbongkar, aib kalian terbongkar, kan gitu. Lucu. Kenapa kalian itu kayak gini? Giliran kalian pengen didengarkan di komal orang pula kalian pengen didengarkan. Emang kalian ini apaku? Majikanku kalian? Nggak ada resi, tapi beli dua. Halo, aduh Pak, halo, selamat malam. Yang naik ke komal saya kalau tidak ada kepentingan nggak usah naik. Halo Pak, silakan. Aduh Pak, udah Pak turun Pak, kepencet pula Bapak ini. Kalau ada di sini. Kalian lucu, yang nggak suka nonton komalku tapi kalian nonton juga. Katanya nggak suka nonton komal aku, masih juga ditonton. Dari laki-laki itu konsisten kau Yakuza. Kalau kau nggak suka nonton ini, ngapain kau typing di bawah? Berarti kau nggak punya harga diri. Nggak suka aku nonton Syiripa, kau tonton juga aku typing pula kau di bawah. Artinya kau minta diperhatikan. Tapi nggak penting kau untuk diperhatikan, karena kau bukan siapa-siapa. Kecuali kau siapa-siapa, nggak tahu malu. Senang kau aku sebut namamu kan? Emang itu yang kau mau kan? Apa Putra? Apalagi yang kau mau bilang? Jangan kau suruh-suruh aku, ngatur-ngatur aku kau. Kecuali kau lakiku. Jangan di mute. Makanya kau besok kalau mau naik TikTok itu pandai dulu kau buka mute, baru kau naik TikTok. Kalau nggak gaptek kali, kasihan aku nengoknya buka TikTok tuh nggak pandai. Aja nggak bisa dia. Iya, inilah orang ini udah dibantuin, nunjukin data, menjawab pertanyaan, kita pula yang diatur-atur dia. Nggak boleh loh kalian kayak gitu, tuh penjajah tuh. Kalian pikir kami ini sama seperti orang-orang yang pernah dijajah zaman dahulu kala? Nggak bisa, karena di undang-undang itu sebab penjajahan harus dimusnahkan dari alam semesta ini. Pemikiranku pula mau kalian jajah. Kami bukan memulai, kami mereaksi. Menurut Robert Lele alias mata pisau, ada Nabi Mokondo. Aku cari tahu lah. Iya ya, kayaknya ada memang laki-laki yang gelarnya Nabi dan Tuhan tuh Mokondo. Dapat aku datanya. Ternyata memang ada laki-laki yang punya kelamin gelarnya Nabi dan Tuhan, nggak pernah kerja, hidupnya minta-minta. Ternyata sakit hati kalian, ternyata bukan Nabi Muhammad, ternyata malah Yesus. Ya salahkan si Robert Lele lah, si Robert kumis lele muka biawak. Ya jangan aku yang kalian salahkan. Aku rajin baca, masa aku salah gara-gara rajin baca? Aku mau disalahkan gara-gara rajin baca? Buka mic-mu, ini aku minta kau buka mic. Kau ini loh, buka mic-mu. Apa? Kenapa di mute? Kau cerewet kali, nggak berhenti kau ngomong. Lah bukan cerewet kali, saya ngomong nggak sampai 30 detik sudah. Memang nggak boleh kau di sini yang ngomong 1 nyerocos. menit lebih, kecuali kau itu punya kapasitas yang aku bilang dari tadi. Kalau kau pengen ngomong panjang kali lebar, kau buka kameramu. Otakmu itu tidak seberapa dengan otakku. Kau nggak Lebih bisa baik aku jaga nggak punya sosial. otak daripada punya otak tapi Tuhan Jangan terpantat. agama, kau bahas agama. Aku lebih baik nggak punya otak daripada punya otak tapi Tuhannya beranus. Wih, Lebih baik. kau tahu nggak? Lebih baik kau Saya bilang. Muslim, saya Islam, saya cuma mau meluruskan. Alah kau, kalau memang kau Islam, kalau kau Islam, kau tunjukkan dalilnya larangan berdebat tentang agama. Tunjukkan dalilnya. Jangan kau tipu-tipu aku di sini. Tidak ada Ayat yang berapa? dalilnya. Tidak Ya ada sudah, ngapain dalilnya. kau ngatur aku? Oke, kalau kau memang Islam, kau bacakan doa setelah doa iftitah, apa yang dibaca setelah itu? Setelah doa iftitah, apa yang dibacakan setelah itu? Habis doa iftitah ya doa Al-Fatihah. Doa Al-Fatihah, terus apa lagi habis itu? Ih, kau nggak yakin saya Islam? Nggak yakin lah, karena orang Kristen boleh menipu dalam segala hal. Banyak orang Kristen yang penipu. Aku nggak percaya kau Islam. Miris kau, miris. Makanya dengar Kutanya dulu penjelasanku. Kutanya dulu, kau di sini melarangku melakukan apa yang kulakukan. Hakmu apa? Dengar, saya tidak Kapasitasmu melarang. apa? Saya cuman Diam kasih dulu kau. Ini nih, mau kau Islam sekalipun, kalau kau nggak bisa tunjukin dalil, kau nggak bisa ngatur aku. Yang mengaturku tuh Al-Quran dan hadis. Kalau kau nggak bisa tunjukin dalil, kau nggak berhak ngatur aku. Kau siapa? Jangan-jangan kau ini bini kau Kristen. Jangan-jangan kau nyamar. Jangan-jangan kau ini orang yang bersekongkol dengan Oten. Jangan-jangan kau Oten. Atau kau jangan-jangan murtadin. Kau pikir aku percaya sama kau? Kalau kau di sini tidak ada kepentingan untuk bertanya, nggak usah kau banyak bicara, karena kau bukan orang yang penting dalam hidupku. Kecuali kau ada gunanya buat peradaban. Kau nggak ada guna buat peradaban, kau lah yang berguna buat peradaban.
Dasar kau. Ini nih kau munafik begini yang aku paling jijik, teman-teman. Kenapa? Ketika Nabi kita dikatakan Mokondo, ini orang bakalan diam nih, si hantu ini. Sama kayak si Yakuza itu. Ketika Nabi kita dikatakan Mokondo, si setan hantu belaw ini kan diam ini. Kau ganti baju kau, pakai celana warna pink. Aku yang mak-mak gini aja nggak sudi nabiku dihina. Maka aku belajar untuk membuktikan bukan nabiku yang Mokondo, tapi Tuhannya orang. Ini pembuktianku. Kau ketika Nabi kau dituduh Mokondo, kau cuma bisa bersembunyi kau di balik celana dalam istrimu kan? Diam kau kan? Termenung kau kan? Nggak bisa kau ngapa-ngapain kan? Orang kayak kau inilah yang kata Rasulullah punya penyakit wahan. Kau takut mati, takut kehilangan dunia. Orang kayak kau, Nabi kau dituduh Mokondo, kau diam. Giliran aku membuktikan bahwa yang Mokondo itu Tuhannya orang, kau sibuk menghalang-halangiku, mengganggu aku. Dasar kau, lebih baik kau ganti celana kau pakai celana dalam warna pink. Sama kayak si Yakuza itu. Ketika Nabi kita dibilang Mokondo, kalian semua nggak bisa apa-apa, impoten kalian berdua. Giliran kubuktikan ada Tuhan orang yang Mokondo. Ayat mana? Apa? Ayatnya? Ayat apa? Ayat Yesus itu miskin di mana tafsirnya? Yang Filipi pasal 2 nomor 6. Oh, itu. Tafsiran Matthew Henry. Nih. Wah, live kita dibatasi. Teman-teman ganti akun kita habis ini ya. Kalian ngaku-ngaku Islam, Nabi kau dihujat kau diam. Hantu kau. Giliran aku nggak sudi nabiku dihujat, kau pula ngalang-ngalangin aku. Kau siapa ngatur-ngatur aku? Tengok nih. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin. Ini bukan penghujatan. Ini bukan penghujatan. Ini adalah fakta data dari Matthew Henry. Kok kau yang sibuk? Kau siapa kau? Ini datanya ada. Nih, kalau kau bilang ini penghujatan, berarti kau tuduh agama Kristen ini menghujat Tuhannya sendiri. Kau ngaku Islam kau, aku pula yang kau atur-atur di sini. Emang kau siapa? Ada ilmumu. Kan aku bilang kalau kau berilmu, kau tunjukkan kapasitasmu apa, hakmu apa, ngajarin aku. Boleh kau ngajarin aku, tapi kau lebih berilmu daripada aku. Ngaku-ngaku Islam kau, tapi giliran Nabi kau dihujat kau diam. Mencret kau, ganti, berlindung kau di balik celana dalam binikmu. Ketika saya membuktikan apa yang mereka tuduhkan itu kembali ke agama mereka, kau sibuk ketar-ketir, kau yang ketar-ketir, kau bilang kami yang menghujat. Kau jantan-jantan ngakunya Islam ini, ya, itu bukan dalil Yakuza. Kau tahu nggak? Yang menyuruh mengganti dengan kain kafan itu ulama. Tahu kau? Kau Yakuza, kau nggak lebih hebat daripada Buya Hamka. Kalau aku mengikuti Buya Hamka karena dia berilmu, dan aku nggak perlu ngikutin kau Yakuza. Kau bukan siapa-siapa. Ngerti nggak? Kau jangan baca Bismillah. Ganti celana dalam kau Yakuza dengan warna pink. Kau juga nih penjahat kelamin. Kau ganti celana kau pakai celana dalam warna pink. Aku yang mama aja nggak sudi nabiku dihujat. Kalian memang biadab, kalian ngaku Islam, kalian Nabi kalian dihujat kau diam. Giliran aku menunjukkan bahwa Tuhannya yang Mokondo, kau yang sibuk. Seolah-olah kau yang tersakiti. Bapak kau yang kuhujat. Mana yang kuhujat? Apa hujatanku? Ini data. Kau pikir aku takut sama kau? Ketemu pun aku nggak takut sama kau. Apa kau? Halo Jack, turun kau. Ngapain kau masih di sini? Mau pansos kau? Mau terkenal kau di sini? Gak bakalan ada pengikutku yang mengikuti kau. Justru jijik kami para apologet ini dengan laki-laki Islam, ngakunya Islam tapi nabinya dihujat, dia diam. Kau tahu, laki-laki kayak kau ini gak ada gunanya. Nyuruh orang berguna tapi kau sendiri gak ada gunanya. Kau bilang pula ada guna buat negara kau. Buat agama kau ada kau gunanya? Gak ada. Kau pendusta. Dengar ya, orang ini pendusta. Diam dulu Pak Jack. Orang ini pendusta. Kalian lihat video aku ya. Dia tadi ngakunya Kristen ya. Ini pendusta teman-teman. Orang ini tadi ngakunya Kristen Protestan. Sekarang tiba-tiba dia ngakunya Islam. Ini nih pendusta, penipu. Ini nih kelakuan-kelakuan manusia kayak gini nih yang bakal merusak agama Islam teman-teman. Ngaku-ngaku Islam dia. Tadi dia ngaku Kristen. Nggak bisa kau turun sendiri kan? Kau saksikan di sini bagaimana aku menguliti agama kau. Ya.
Kau tengok bagaimana aku menguliti agama kalian karena kalian menghujat agamaku. Dia ngaku tadi Kristen guys, tiba-tiba dia ngaku Islam habis itu. Ini nih pembohong-pembohong seperti ini wajib kita cabut lidahnya. Ngaku Kristen dia tadi, terus tiba-tiba dia ngaku Islam. Emang biadab dia nih. Halo Pak Jack, silakan Pak Jack, agamanya apa? Aku pula mau kotor. Kau pikir aku takut sama kau? Sama Tuhannya orang Kristen aja aku nggak takut, apalagi sama kau. Sama Yesus aja aku nggak takut, terus aku sama kau takut gitu? Nggak bakalan. Aku tuh yang perlu kutakutkan itu adalah, kau tahu, Tuhanku, nabi-nabiku, ya, orang tuaku, ulama-ulamaku, suamiku. Nah itu perlu kutakutkan, untuk kuhormati, kusegani. Orang-orang kayak kau ngapain kutakutin? Siapa kau nggak jelas? Kecuali kau jelas. Naik kau mal orang mau menjajah, ngakunya tadi Kristen, tiba-tiba ngaku Islam kau. Pembohong kau. Oh pansos kau. Jangan-jangan kau lakinya Yakuza kau ya? Pasangan cinta. Pantas si Yakuza ini marah-marah dari tadi guys. Kasihlah kesempatan bicara. Kayaknya lakinya si Yakuza ini pasangan ihu-ihunya kayaknya nih. Ya Pak Jack, buka mic-nya Pak Jack. Udah nggak bisa kok buka mic-mu. Nggak usah, biarkan aja dia di atas. Biar kita tunjukkan pembohongan mereka. Nanti kita ganti akun lagi ya. 3 kali pembatasannya loh guys. Halo Pak Jack. Halo Pak Jack, dibuka mic-nya Pak Jack. Pak Jack, dibuka mic-nya Pak Jack. Teman-teman, kalau naik aku lagi emosi. Assalamualaikum Kak Uni. Jangan ini dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jack, agamanya apa? Islam Pak, Kak Uni. Apa yang mau disampaikan Pak Jack? Kak Uni salah satu favorit saya ini, sejujurnya Kak. Waduh. Saya mau tanya nih Kak Uni. Ada yang mau saya sampaikan sama Kak Uni nih. Ini pertanyaan atau apa yang mau disampaikan nih Pak? Jelas-jelas nih kalau pertanyaan. Iya. Pertanyaan. Kira-kira kayu ukuran berapa yang untuk dipasung sama Yesus tuh Kak Uni? Nggak tahu kita Pak, karena data ilmiahnya itu nggak ada. Penyalipan itu juga sesuatu yang dijelaskan sama orang-orang yang anonim di kitab mereka. Tidak ada, iya tadi aku protesan si orang ini. Tidak ada di dalam literasi ilmiah tentang penyalipan itu dijelaskan secara eksplisit, karena itu disampaikan sama orang-orang yang anonim, nggak jelas gitu. Jadi kita nggak tahu itu. Oke, makasih Kak Uni ya. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Dikira dia kita bisa dibodoh-bodohi ya? Kita ini orang Islam bos. Orang Islam itu, tuh turun dia kan? Dia bilang tadi dia oten, tiba-tiba dia ngaku Islam. Ini nih kelakuan nih, kelakuan pasangan si Yakuza. Kayaknya pasangan Yakuza itu, kayaknya sih. Soalnya aku tengok dari tadi si Yakuza aja yang sibuk. Kasih dia kesempatan bicara. Kayaknya kan aku tengok nih, oh berarti ini ada dapat perhatian dari Yakuza laki-laki ini. Sedih si Yakuza mungkin bikin babak belur. Ya, oke teman-teman, karena kita banding, kita ganti akun yang ini lagi teman-teman. Uniriva berapa ya kita live ya? Tenang aja, kalau Bunda Gembala ini akunnya banyak, modal tempur kita ya. Kita pindah ke Uniriva 12 aja ya guys. Uniriva 12 ya, kita matikan dulu ini ya. Oke, gua matiin dulu. Aku matiin dulu bang. Uniriva 12 ya, pindah semua ke ini sekarang. Saya. di band gua. Aku juga akun utama itu kena peringatan tuh. Bentar lagi kena blokir tuh kalau harus didiamin dulu. Makanya lu gua bilang nggak usah pakai diksi-diksi yang ini. Diksi-diksinya tuh diksi-diksi ilmiah gitu. Sudah gua bilang gua mah enggak, itu karena kemarin itu ya apa sih. Bisa kayak gini nih, Tuhan ber-PANTAETL itu diganti sama Tuhan beranus. Nanti Tuhan beranus gitu. Nandar, gue tanya sekali lagi, lu mau nggak punya Tuhan berbulu? Enggak. Kenapa?
Ntar ini gua lagi fokus nih. Lu lagi makan bahasa yang kayak gitu ya apa sih? Udah fokus makan aja. Enak banget lu makannya. Materi gua Tuhan berbulu. Jawab, Tuhan berbulu. Kasih judulnya Tuhan kok Tuhan berbulu tanda tanya. Cepat buru. Saya. Terus kaitannya apa nih Tuhan berbulu? Gue cuma mengkonfirmasi aja. Jadi kan gini, sistem gue itu mengkonfirmasi pernyataan dan pertanyaan. Kalau mereka sudah mengakui kalau Tuhannya berbulu, ya silakan. Oh begitu. Yang penting mereka sudah akui dulu Tuhannya berbulu. Oke. Kalau Tuhannya berbulu, ntar baru mereka boleh nanya 1001 pertanyaan ke gua. Yang penting mereka konfirmasi dulu. Tuhan berbulu. Tar ya Ripa ya. Kamar hapus. Prem slip hapus. Stiker hapus. Slide sub hapus. Wah enak banget ya. Dua minggu lagi gua wisuda. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lu moderator kan sudah ya? Udah moderator kan? Moderator. Belum gue. Udah, masa sih belum? Lu monyong dibilangin juga belum ya belum. Sabar. Oke. Belum ada naik otot yang naik, Pak, sabar. Oh iya, ini kan akun baru ya. Akun ini. Gue cuma sarapan doang, nggak pakai nasi, makanya isi perut doang bentar sedikit nanti baru makan siang. Oke.
Oke. Ntar ya. Kamar. Rifa, kok diem aja? Ntar gue lagi minum. Oke. Enggak, gua kira ini sinyal gua. Enggak. Ini lipstick gue jadi habis ya. Apa lu? Kalau si Mikana bilang, Nandar ayo nikah poligami, mau lo? Apa? Kalau Mikana bilang gini, Nandar aku mau jadi istri kamu gitu, kedua gitu, mau nggak? Gua nggak ada pikiran untuk ke situ. Enggak, seandainya si Mikana tiba-tiba si Mikana sama itu udah menyimpan cinta sama lo. Enggak, gua Dia tolak. kan janda. Si Mikana janda. Si Mikana mah bukan janda, Dudul, punya suami. Iya, diceraikan lakinya. Udah dikasih tahu sama lu. teman otengnya. Enggak, orang kemarin dia upload video lagi di itu kok. Berarti dia baru kawin lagi, dia baru cerai. Lu tahu enggak? Suami yang lama sama itunya, sama anaknya. Si itu yang bilang si botak. Si botak itu kadang ngaco. Sumpah aku pernah lihat live dia pagi-pagi lagi di hotel, masih baru bangun tidur, lagi breakfast. Ini suami saya katanya, ini anaknya gitu. Kurang ajar aja si botak itu ya. Iya. Enggak, itu fitnah dia. Memang suaminya enggak kalah ganteng sih sama gua. Cuma dia punya suami. Kurang ajar banget mereka itu ya. Kita aja nggak Jadi berani omongan si botak ngefitnah. ini juga enggak seutuhnya bisa dipercaya gitu loh. Enggak, memang rata-rata mereka tuh pendusta. Jadi kita tuh dihadirkan sama pendusta-pendusta mereka ini. Jadi si Mikana ini ya salah dia sendiri, ngapain jadi oten ya kan? Ketemu lah teman-teman oten yang doyan bohong ya kan? Iya. Emang mereka tuh doyan bohong banget ya Nandar ya. Kebiasaan Iya. mereka tuh nuduh-nuduh kita dusta dalam 3 hal. Sementara mereka tuh dustanya dalam banyak hal, segala hal ya. Iya. Ngeri sekali ya. Oke lah, kita live kan. Mari nggak ada lagu itu, lagunya Marsha. Bentar dulu, gue pakai akun yang mana ya? Gue mau lihat dulu akun mana yang harus gue pakai, karena gue tuh harus membesarkan juga akun-akun gue Nandar. Kalau Uniriva ini gimana ya? Kayaknya gue pakai akun ini aja deh. Uniriva 18. Terserah lu mau yang mana. Anaknya ke bunda yang tertib ya, tuh kata Bang Kak lihat. Si Mikana itu punya suami, jelas. Kurang ajar banget si botak Metatron itu ya. Orang gua lihat banget sama itunya kita lagi ya. bangun tidur, suaminya sama anaknya di bawah kok, di hotel. Beda banget kelasnya sama kita ya. Kalau kita tuh kalau orang fitnah kita nggak terima ya Nandar ya. Kalau mereka mah fitnah mereka sembur-sembur. Emang suaminya nggak good looking sih, nggak good looking gitu kan.
Cuma memang punya ada suami. Nggak apa-apa, nggak good looking itu nggak apa-apa. Iya, Yang penting maksudnya dia itu kan ada, cuma nggak tidak- good looking. Kasihan kalau gitu dia dipitnah sama oteng-oteng biadab ini. Jadi omongan si botak, omongan oton-oton juga nggak bisa dipercaya seutuhnya gitu loh. Emang nggak bisa dipercaya kan, mereka banyak dustanya dalam segala hal. Iya, makanya. Tahu sendiri kan lu, mereka berbohong dalam segala hal tuh nggak nipuin donatur demi botox. Ih, gokil banget mereka itu ya. Gokil banget ya. Demi botok mereka nipu, ya ampun, parah banget. Ya, begitulah. Gua naik 2 akun ya, biar nanti kalau Iya, gua boleh. masih ada Lu 1 kan juta. itu. Lu kan udah moderator toh. Gue tuh nggak enak sebenarnya diskusi tuh gitu. Ada kemarin orang Islam yang bilang, "Uni risih kali sama serat-seratnya." Itu nggak ada ingusnya juga guys, karena tuh kalaupun ada ininya tuh lendirnya bukan ingus yang kayak kalian pikirkan itu. Kenapa? Aku tuh polip gitu, kayak dagingnya itu tuh nyenggol-nyenggol sama aku tutupin dulu, mau benerin jilbab dulu, senggol-senggol sama dinding hidung. Kalian tuh jangan kayak Agatha kalian. Aku udah kayak, kok udah dibotok dulu nih. Tunggu nih, Andar. Kok dibotok jadi gini nanti. Andar, lu lihat nggak nanti jadi kayak gini, monyong. Dibotok 10 juta. Enggak lah, Mikana itu nggak bakalan mualaf guys. Mikana itu tuh udah masuk ke dalam kategori kafir yang menolak kebenaran. Tapi bisa jadi sih, soalnya dia berubah loh. Dia dari mulai Allah Yesus Lah, adalah kenapa Allah, akun gua sekarang turun? jadi Yesua. Kenapa akun gue turun? Ya nggak ngerti, gua nggak pegang apa-apa, gua lagi Ada yang ngaturin. nurunin nih, lu moderator lu benerin. Nggak mungkin Gua nurunin gua siapa cokot yang nanti. nurunin? Siapa yang nurunin? Hayo lo, ada yang nurunin akun gue. Nggak mungkin ada yang nurunin. Hantu yang nurunin. Bentar ya, risih banget ini jilbabnya. Bentar ya, aku benerin dulu jilbab aku. Adalah. Anak bunda, anak bunda, anak bunda. Kita nyanyi dulu yuk, Nandar yuk. Kita nyanyi dulu. Ayo, ayo, anak-anak, nyanyi ayo. Nyanyi 9 roh, Nandar. Nandar. Nandar, buruan Nandar nyanyi 9 roh. Cepat. Tap layarnya masih 9.000. Ayo dong, masa tap layar cuma 9.000? Masa kayak gitu Gimana sih? Ayo di posting ulang Nanti guys. gua di nyanyi, FYP. di posting ulang. Ini Coba. soalnya akun kedua ini. Ayo, anak-anak, ayo. Ayo, anak-anak, ayo nyanyi 9 roh. Ayo. Cepetan Andar, nyanyi 9 roh. Ya, sabar dong. Cita, gitu. Abis itu gue. Coba dulu. Udah, aku duluan ya. Iya. Baik teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Bunda Gembala dulu ya. Ini lagu himne atau lagu Mars Uniriva untuk supaya bersemangat. Tepuk Bunda Gembala. No. Kuk. Ya. Tepuk Bunda Gembala. Bunda Gembala kerjanya menternak domba. Ada chihuahua, ada domba, ada ular. Jadi ternak bunda. Ini tepuk Bunda Gembala. Kalian tuh ngerti nggak sih Mars, himne sama tepuk Bunda Gembala? Tepuk Bunda Gembala. Bunda Gembala. Bunda Gembala.
Bunda Gembala merusak peradaban, kata Oten sebenarnya memperbaiki peradaban. Enggak, bukan itu. Bunda Gembala menghajar serigala, mencinta para domba. Gitu ya. Itu nyanyi, sekarang nyanyi himnenya. Kita himnenya. Baik, teman-teman dihafalkan liriknya. Barang siapa yang tidak menghafalkan lirik ini maka tidak boleh jadi anak bunda. Intro dulu ya. Lio 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 lio. Aku ini Bunda Gembala. Lio 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 lio. Inilah kerja Bunda, mengembala domba, mencabut lidah para serigala. Bila hari mulai pagi, lalu mulai ke siang, malam pagi lagi Bunda injili. Di sini edukasi bukan tempat berasumsi. Marilah kita berdiskusi. Lio lio yo 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 yo. Nggak mau Tuhan berbulu. Lio 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 lio. Nggak mau Tuhan berdubur. Lio 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 lio. Nggak mau Tuhan yang berak. Lio 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 lio. Nggak mau punya Tuhan yang diseret. Aku ini Bunda Gembala. Lia lio iyo 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 iyo. Mengajarkan agama yang benar, bukan ajarkan agama brutal. Agama yang brutal menumbalkan Tuhan. Suku Inka tumbal manusia, dianya tumbal Tuhan. Agama brutal yang lain hapuskan dosa, dia malah berdamai dengan dosa. Ih, beneran juga ya, lebih brutal banget ya. Agamanya brutal. Kalau agama kita Tuhan menghapus dosa, kalau agama mereka Tuhan mendamaikan dosa. Win-win solution sama dosa. Aduh, kesedot guys. Gue mau cosplay Agatha dulu ya. Bentar untuk hiburan pagi ya. Gue lagi seneng banget cosplay Agatha. Bentar ya, gue cosplay Agatha dulu. Gue mau cosplay Agatha dulu ya. Gue cosplay Agatha dulu. Gue mau cosplay Agatha dulu ya. Kenapa nggak ada efek Agatha? Kenapa nggak ada efek Agatha di sini? Nggak ada efeknya Agatha, Nandar. Nggak asik. Oh, gue cari dulu deh. Oh, nggak seru ini, nggak seru, nggak jadilah. Nggak ada ini, nggak ada efek Agatha, nggak asik. Nggak jadilah, nggak jadi. Saya ini Bunda Gembala, partnernya dia evangelis. Inilah kerja kita, bikin Oten menangis sampai mereka lari dan meringis. Si Joseph mengakui kalau dia cihuahua, si RK bengek-bengek karena dia tak berdaya. Rasa sayang-sayangnya, lihat dari dekat monyong, dari jauh pun monyong. Rasa sayangnya, lihat dari dekat Bunda Gembala manis banget.
Kami inilah hamba Tuhan, ingin membawa keselamatan. Marilah bertobat, jangan terus sesat, kalian menyembah mantan mayat. Lio 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 lio, si Joseph bilang kalian cihua-hua. Mari sini kalian bersunat, daripada itunya punya kulub. Udahlah bau bangke, kena penyakit kelamin, padahal Tuhan kalian bersunat. Ajaran Islam mengajarkan kebersihan, mengajarkan kebenaran di jalan yang diridhoi. Tapi kalian gak diajarkan cara cebok, mandi pun enggak pernah, makanya banyak kutunya. Rasa sayangnya, katanya agamanya bener tapi dia jorok sekali. Rasa sayangnya, hei sini kalian naik, kalian hanya bertanya. Agama Islam bukan agama yang disodor-sodorkan, tapi agama pilihan bagi orang yang berakal. Aku enggak ada niat mengislamisasi, tapi hanya edukasi, menjawab semua misionaris. Rasa sayangnya, hei lihat dari jauh, Oten pada kejang semua. Si Rinjani penyembah iblis, makanya dia pengikut iblis. Kata dia Yesus disalib iblis, tapi diberkati Tuhan. Ini si Rinjani, anak buahnya Edis, penyembah iblis, pencinta perbuatan iblis. Masa iya kata Edis karya iblis diberkati? Karya iblis diberkati, ini murni penyembah iblis. Si Rinjani itu pengikut iblis, mulutnya kena virus. Bukan Tuhanmu yang ada virus di mulutnya. Nih aku kasih data nih, kamu jangan fitnah aku lah. Tuhanmu tuh yang punya virus di mulutnya, sampai orang bisa mati gara-gara mulut Tuhanmu tuh. Kamu jangan fitnah aku Rinjani, kamu bilang mulut aku ada virus nih. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Tuh, sebau apa itu nafas mulutnya, bikin orang mati. Beracun, bervirus, nafas mulutnya. Si Rinjani, kamu pengikut epilepsi, si Rinjani murid si Kudis TV, si pengikut orang yang diduga epilepsi. Si Edis bilang iblis punya karya, karyanya diberkati sama Tuhan. Kerjaan iblis ternyata keinginan Tuhan dan juga keinginan Oten. Dasar penyembah iblis ngaku-ngaku agama manis, padahal penyembah iblis kalian itu penyembah iblis. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.